Nah, dari bertambahnya nilai spiritualitas tadi, begitu dia makan barang haram, maka spiritualitas tadi langsung terpangkas. Kenapa hari ini orang-orang seperti kita itu dalam hal ibadah hampir tidak ada rasa sama sekali? Pertama, memang koneksi hati ke Allah tidak ada. Kedua, motif niat kita ibadah juga masih perlu tanda tanya. Masih diperlukan kita mau bertanya ke hati kita, apakah ibadah kita karena murni menjalankan perintah atau karena motif lain. Yang ketiga, makanan yang masuk ke tubuh kita ini sudah sangat banyak bercampur dengan makanan haram. Sehingga orang sekarang tidak seperti orang dulu. Orang kuno itu saya masih menemukan banyak orang-orang sepuh-sepuh yang Masya Allah luar biasa. Hati orang-orang di sekitarnya itu seperti terbuka. Hati orang-orang di sekitarnya itu seperti terlihat oleh mata beliau-beliau. Betul seperti melihat apa yang seperti tidak ada batas antara hati orang-orang di sekitarnya dengan beliau itu seperti tidak ada batas. Saya sempat menemukan beberapa orang yang seperti itu. Sempat bertemu dengan beberapa orang. Tapi orang-orang seperti itu rata-rata betul-betul hati-hati dan tidak mau mengumbar secara vulgar. Yang memang betul-betul bersih loh ya hatinya. Kalau orang yang mudah menebak, sedangkan dia kehidupannya masih biasa-biasa saja, kemungkinan besar dia dibantu jin. Jadi dukun perewangan itu bisa tahu apa yang ada di hati kita. Meskipun tidak tahu persis, tapi ketika dia kelasnya kelas seperti kita, kemungkinan besar dibantu oleh jin. Roy Kiyoshi loh contohnya. Kan ampuh toh Roy Kiyoshi. Wong desa, wong kampung, orang awam menganggap wah luar biasa. Tapi kemungkinan besar dia dibantu oleh jin. Yes, sederhana ya. Nah, makanan haram itulah yang membuat nilai spiritualitas kita, pengalaman spiritualitas kita, bahkan cahaya hati kita, cahaya spiritualitas kita ini tertutup karena makanan haram tadi. Semakin banyak makanan haram, maka akan semakin menutup. Dan nilai spiritualitas, nilai keberagamaan kita tidak akan semakin berkembang. Bon, muga-muga iso njogo. Allahumma amin. Waman lan sapa wonge faroko iku misai sapa man al ulama ing ulama, mata mongko mati apa qalbuhu atine man. Wa amiyalan wuta sapa man anto atilahi saking taat maring Allah. Di sini diungkapkan orang yang dalam kehidupannya menjauh dari ulama, maka hatinya akan mati dan hatinya akan buta, jauh dari pengabdian yang sebenarnya kepada Allah, jauh dari peribadatan yang sebenarnya kepada Allah. Kalimat ini simple, sederhana, tapi kita harus jangan terjebak dengan kata ulama dalam kalimat ini. Jangan tertipu dengan kata ulama dari kalimat ini, lebih-lebih istilah ulama di zaman sekarang. Lebih-lebih kata ulama di zaman sekarang. Bukan berarti saya mengajak kalian untuk menilai orang lain yang dalam tanda kutip disebut sebagai ustadz, dalam tanda kutip disebut sebagai ulama. Saya tidak mengajak kalian untuk menilai orang lain. Tapi
kata ulama yang dimaksud oleh ulama-ulama zaman dulu tidak sama dengan istilah ulama zaman sekarang. Bukan hanya tidak sama, bahkan bisa sangat jauh perbedaannya. Ulama zaman dulu itu memang orang-orang yang hatinya terlalu kuat ikatan rasa takutnya kepada Allah, dan terlalu kecil ikatan hatinya dengan duniawi. Ulama zaman dahulu, dan ulama yang seperti ini yang dimaksud di sini. Sekarang ini digembar-gemborkan semua pihak, semua kelompok menggemborkan dekati ulama. Dalam Islam lah ya. Ada kelompok yang motifnya ke politik murni. Banyak ada ya, masa perlu disebut. Mereka juga memainkan kata ulama. Mereka juga mempolitisir kata ulama. Sehingga tukang misuh pun disebut ulama. Ini yang bergerak di politik murni. Masa perlu dijelas nih, gak ya? Wis genah ta maksudku? Ustad sing misah-misuh ning pengajiane, ning jero masjid di mana-mana terlalu kasar kata-katanya. Mereka disebut ulama. Ini kelompok yang ke politis murni. Ada kelompok yang mengklaim ulama, tapi ternyata ulama yang diklaim kapasitas keilmuan agamanya sangat rendah. Ada juga disebut ulama. Maaf, majelis ulama. Majelis ulama Indonesia itu tidak semuanya kiai. Tidak semuanya berilmu agama. Karena meskipun saya tampan begini, saya juga termasuk bagian dari majelis ulama Nganjuk. Ini kok diarani ulama ini. Potongannya gak pantas belas ini disebut ulama. Saya tahun 2006-2007 pernah mendapat undangan Halakoh Ulama se-Jawa Timur. Tahun 2007, isik cilik, sebelum menikah, waktu itu saya belum menikah. Saya mendapat undangan halakoh majelis ulama. Aku lho sik sakmono kuwi dikategorikan ulama wisan. Ulama sak Jawa Timur. Saka kelompok politik tadi. Artinya kata ulama kita harus hati-hati. Bahkan sampai ke level Gus dan Kiai pun hari ini juga sudah mulai bergeser. Sebutan Gus viral di media, tapi yang ditunjukkan hanya kegiatan-kegiatan sing sifatnya kanuragan. Bahkan paranormal menyebut diri dengan Gus, paranormal menyebut diri dengan Kiai banyak. Sisi lain, kelompok yang tidak mau menyebut Kiai, tidak mau menyebut Gus, tapi sebutannya Ustadz. Ada kelompok-kelompok tertentu sebutannya Ustadz, tapi terlalu mudah menyalahkan kelompok Islam lain. Seakan-akan mereka yang paling soleh dan paling benar. Nah, lantas bagaimana? Sederhana. Kalau kita bicara sesuai dengan kalimat ini, orang yang jauh dari ulama, orang yang memisahkan diri dari ulama di sini yang dimaksud adalah ulamaul akhirah. Ulama yang memang orientasinya murni ke akhirat. Indikatornya pertama, dia tidak berpikir, tidak mengejar duniawi. Kan dakwah ngaji ini juga mengejar duniawi. Untuk bisa tahu ulama seperti ini butuh dekat, tidak sekedar tahu sekilas. Artinya jangan mudah tertipu dengan apa yang ada di media sosial. Kalau dia memang dalam keseharian sing diomong duit,
Ada seorang ustadz, seorang kiai yang diomongkan setiap saat bab mobil saja, berarti yang paling besar mengisi ruang hatinya adalah mobil. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan untuk menilai, ini untuk membatasi diri kita sendiri ya, paham ya? Kalau ada seseorang yang ketemu siapapun yang diomong harta, duit, maka yang paling besar mengisi ruang hatinya adalah duit. Ketika yang diomong cewek saja, berarti sedang kasmaran. Kayak kocok-kocokmu titenono. Kok nek ngalor ngidul sing diomong cewek, sing cewek yo ngono, sing diomong pakai cowok, berarti saat itu dia sedang jatuh cinta. Iki tenan megak iki. Kok yang diomong pekerjaan saja hari itu, berarti saat itu dia memang fokusnya mencari pekerjaan. Atau dia pikirannya hanya di wilayah pekerjaannya. Nah, ketika ketemu seorang ulama di mana dia lebih fokus ke ngaji, maka ya dia pikirannya ke ngaji. Ini yang pertama, cara mengukurnya itu. Yang kedua, perilaku kesehariannya. Yang kedua, lihat perilaku kesehariannya bagaimana. Kalau dia bisa hormat kepada orang yang lebih tua dan menghargai, memperhatikan kasih sayang kepada yang lebih muda, maka ini termasuk indikator yang bagus. Dia layak disebut ulama. Kalau setiap saat yang diomongkan masalah akhirat, maka kemungkinan besar yang mengisi ruang hatinya juga akhirat. Tapi kok dibalik ngomong akhirat kemudian biasanya ngene iki yo entek akeh ngene iki. Paham maksudnya? Kanggo ngene iki biasanya yo butuh sedekah, butuh entek akeh. Butuh biaya dan lain-lain. Wah, berarti ya jaluk duit. Paham maksudnya ya? Artinya pertama untuk menilai ulama kita memang harus bergaul. Bergaul dalam arti kita dekat dengan beliau. Kalau tidak dekat tidak bisa punya ukuran. Yang kedua, dari kesehariannya, perilaku kesehariannya. Yang ketiga, dari ibadahnya. Kalau ibadahnya jelas baik, insya Allah dia baik. Yang keempat termasuk yang kedua tadi sopan santunnya juga termasuk yang kedua. Ketawaduannya, menghargai orang lain. Semakin tawadhu, semakin menghargai orang lain, semakin bisa menghormati orang lain, maka itu indikator yang semakin kuat bahwa beliau itu adalah ulama betul. Kalau kalian ketemu orang seperti ini, dekati dalam arti ngajine tenanan. Ngopo ketemu sik enom ganteng wis dirayu. Ampre seneng karo aku. Jadi orang yang menjauhi ulama yang seperti inilah yang akan mati hatinya. Coba di antara kalian yang dekat dengan kiai yang benar-benar dekat dalam arti memang sering sowan, sering matur, sering duduk di majelisnya, meskipun tidak paham siapa di antara kalian. Kalau tidak ada, maka yo pantas nek atine atos. Jadi indikatornya ibadahnya, kedua sikapnya, ketawaduan dan penghormatan terhadap orang lain, ketiga cara bicaranya dalam urusan duniawi bagaimana, maka ini indikator yang kuat untuk dia layak disebut sebagai ulama atau tidak. Soal keilmuan seberapa alimnya bukan ukuran. Keilmuan bukan ukuran seorang disebut ulama. Meskipun biasanya ulama itu berilmu agama. Jadi pandai menjelaskan, pandai mengungkapkan dengan bahasa verbal, itu belum jaminan dia layak disebut sebagai ulama akhirat.
yang perlu didekati. Karena banyak kiai yang alim tapi gak iso ngomong. Jadi menengai. Supaya butuh ngajinya sekedarnya begitu saja. Orang apik belas ngajine. Saya tidak mengunggulkan, hanya ambil contoh sekilas saja. Kiai Asrori pernah dengar Kedinding Al-Khidmah? Nanti coba cari Kiai Asrori Kedinding Al-Khidmah, itu aja. Itu nanti ngaji ini biasa, gak istimewa, pidatonya gak istimewa. Habib Lutfi, pengajian Habib Lutfi deloken, ora istimewa ngaji ini. Kan tidak menggunakan bahasa yang indah, yang luar biasa penjelasan seperti Gus Bah, kan enggak. Tapi siapa yang meragukan status keulamaan Habib Lutfi? Kalangan sufi sedunia saja mengakui beliau, kok awake dhewe gak ngakoni. Nah, ini Habib Lutfi banyak sekali. Coba kalian nanti cek itu channelnya Lirboyo, Pondok Lirboyo, Kiai Anwar Mansur Lirboyo. Ngaji nih, nek jelasnya orang istimewa, tapi beliau alim. Banyak sekali ulama-ulama yang seperti itu. Jadi delok ngajine channel Lirboyo. Kalau biasa wae ngajine ya wis diwaca, maknani gak terangnya teman-teman. Tapi itu betul-betul ulama. Dan ini banyak, masih banyak di Indonesia. Hanya saja kita saja yang tidak mau mendekat ulama. Di NU banyak yang disebut sebagai kiai. Tapi itu hanya berhenti di wilayah sebutan. Di NU loh ini. Kita orang NU ya. Banyak yang disebut kiai. Tapi karena dia jadi pengurus NU ngono ae. Sampai ke level di PBNU, banyak yang sebenarnya kapasitasnya bukan kapasitas ulama, tapi karena menjadi pengurus besar di NU disebut kiai. Artinya kita juga tidak bisa sembarangan menyebut seseorang dengan menggelarinya sebagai ulama. Tapi ingat, ini belum selesai ya. Tapi ingat, bukan untuk menilai, kita tetap harus husnudzon. Selama beliau berilmu, ya sudah dianggap alim gitu aja. Alim dalam tanda kutip berilmu, tapi belum level ulama. Ulama dalam bahasa Indonesia wis ngono tok ya. Ternyata wis asar.